hapus keringatku. Kita harus berikan kejutan jantung. Lampu. Minggir. 200 joules. 1, 2, 3. Jantungnya belum berdetak. 270 joules. 1, 2, 3. Pasien telah sadar. Bagus. Onur Aksal, ruang operasi lantai 3. Saya rasa. Dia masih di ruangan operasi. Iya benar. Sudah, jangan menangis. Siapa yang melakukannya dan kenapa, Tuan Karim? Aku tidak tahu. Tapi aku akan mencari tahu. Minum. Sudahlah. Sayangku. Sudah. Boleh minta pelurunya? Mereka menantikan hasil balistiknya. Ya, kau boleh mengambilnya. Ini. Ya teman-teman, seperti yang kalian tahu, pengusaha ternama dari negara kita, Onur Aksal, telah diserang dengan alasan yang belum kami tahu penyebabnya. Kami langsung mulai pengusutan. Seluruh pasukan sudah dikerahkan. Bagaimana keadaannya? Apa sudah ada berita tentang keadaannya? Semua yang dibutuhkan untuk operasi sedang dilakukan. Tapi keadaannya sampai saat ini masih serius. Apa sudah ditemukan tanda-tanda dari si penyerang? Sudah diketahui siapa pelakunya? Sudah kubilang, pengusutan masih berlangsung. Apa mungkin ini pembalasan dendam? Beri kami waktu. Kami akan kabarkan bila ada perkembangannya. Apa kasus ini ada hubungannya dengan daerah konstruksi di Golbasi? Teman-teman, kami mohon. Kami akan menghubungi keluarganya Tuan Onur lebih dulu. Jadi tolong, beri kami waktu. Nyonya Sefa? Nyonya Sefa, ada apa? Jangan sedih, Firdev. Dia akan sembuh, ya. Bagaimana keadaanmu? Semoga dia cepat sembuh. Terima kasih banyak. Semoga Terima cepat sembuh. kasih. Celil Karabas. Pasti dia yang mendalangi serangan ini. Kau juga tahu soal ini. Semua ini dimulai saat kami memenangkan tender untuk proyek rapat dan kebudayaan di Istanbul. Semua ini terjadi karena kami tidak mau mundur dari tender itu. Celil Karabas selalu mengirim Sabahatin sebagai perwakilannya untuk membuat kami menjauhi tender itu. Kami tahu semua itu, Tuan Karim. Saat kau tidak mundur, mereka menembak arsitekmu. Lalu mereka menghancurkan daerah konstruksi di Golbasi. Iya, kau tahu itu. Tapi tidak ada yang berubah. Orang itu masih saja terus menyerang kami. Celil Karabas tidak hanya mengancammu saja, dia juga mengancam perusahaan lain untuk menjauhi tender itu. Lalu? Laporan pertama yang kami terima tanpa ragu lagi, tersangka tertuju pada Celil Karabas. Masih ada orang-orang yang mengerjakan semua ini dari luar. Aku rasa begitu. Tapi jangan khawatir, kami akan menangkap orang yang di luar itu. Pelurunya sudah dikirim ke bagian balistik. Beberapa waktu lalu mereka sudah mengambilnya. Bagus. Apa? Apa aku akan diam saja sementara ayahku di penjara? Aku Kenan Karabas Sabahatin. Aku bukan orang bodoh. Aku tidak kenal Onur Aksal atau yang lainnya. Semua akan lihat nanti. Kalau Celil Karabas di dalam penjara, maka anaknya ada di luar. Mulai sekarang, aku yang akan teruskan reputasi keluarga Karabas. Aku. Bukankah memang kau yang harus melanjutkan kehormatan keluarga ini? Dasar tidak berguna. Bangun kau. Kau telah permainkan permainan ini dengan otakmu yang tidak berguna itu. Kau pikir ini sama seperti penebusan uang dari klub? Kau pikir sekarang kau jadi seorang pahlawan? Kau suruh mereka menembak Onur Aksal. Dan sekarang kau pikir kau jadi pahlawannya, begitu? Kau malah menghancurkan nama ayahmu sendiri. Kakak. Diam! Perusahaan Bin Yapi adalah seperti pemerintah. Aku yakin polisi sedang mencari kita saat ini. Tapi Diam! Bawa dia ke Wisma Tamu di Duse. Kalau dia sampai keluar dari Wisma itu, aku minta kalian habisi dia. Kalau kau berani keluar dari Wisma Tamu itu tanpa setauku, maka aku sendiri yang akan menghabisimu. Ingat itu baik-baik, aku yang akan membunuhmu. Bawa dia!
serius yang terjadi pada Onur Aksal, operasinya telah berhasil. Tapi nyawanya masih terancam. Maka dia membutuhkan perawatan intensif sampai bisa sembuh secara sempurna. Kami dari tim dokter akan berusaha semaksimal mungkin agar dia bisa selamat. Kau bilang keadaan nyawanya masih terancam. Berapa hari lagi dia harus menjalani perawatan? Masih terlalu cepat untuk mengatakan situasi seperti ini. Apa dia kehilangan banyak darah? Apa dia harus diberikan darah lagi? Jika memang dibutuhkan, dari mana kau dapatkan darah itu? Semua yang dibutuhkan untuk operasi telah dilakukan. Ya, tentu saja. Akan dibutuhkan banyak darah. Kami bisa mendapatkan dari stok darah kami. Jika tidak ada pertanyaan Apakah lagi, orang itu kami permisi. temannya Sehrazad yang tertembak? Onur Aksal, bos perusahaan Binyapi. Lalu sekarang bagaimana kondisinya? Feride, kenapa kau tidak istirahat dulu? Tidak, aku mau bertemu anakku. Apa dia belum sadar juga? Tidak, belum, Feride. Bagaimana keadaannya? Jangan khawatir, dia akan sembuh. Aku tahu. Bisakah kau tinggalkan aku bersama anakku sebentar saja? Tentu saja. Sehrazad. Sehrazad, Feride sedang sedih. Jangan diambil hati. Baiklah. Kami sudah dapatkan sedikit informasi, Sabahatin. Seperti apa? Tebak seperti apa itu? Pikirkanlah, menurut Departemen Polisi siapa pelakunya? Aku tidak tahu masalah itu. Apa kau yakin? Ini pekerjaan Celil Karabas. Kau yakin atau hanya dugaan saja? Kau tahu Celil ada di penjara. Tapi orang-orangnya masih di luar. Mungkin saja. Masih ada beberapa orang-orangnya di luar sana. Sabahatin, dengar. Celil juga menghalangimu. Jangan melindungi orang itu lagi. Aku tidak melindungi siapapun, Xavier. Apa hubungannya denganku? Dan jangan salahkan aku, karena aku pernah bicara denganmu atas permintaannya. Aku tidak ada hubungan dengan Celil atau yang lainnya. Jadi kau tidak tahu? Dengarkan aku baik-baik, Sabahatin Afauglu. Sampai sekarang kami tidak pernah melakukan pekerjaan ilegal. Bila ada yang mau menginjak kami, maka kami selalu membiarkan hukum yang menentukan. Tapi saat ini, masalahnya penyerangan. Karena kau pernah jadi perwakilan dari Celil di masa lalu, maka sekarang kau harus jadi perwakilan kami. Kau serahkan saja orang yang melakukan semua ini pada kami. Kalau tidak, kami akan bicara dalam bahasa yang lebih kau mengerti. Aku tidak ada hubungan dengan kejadian ini. Tapi aku akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan hanya berusaha, tapi lakukan. Yasmin, Sehrazad, aku sedang di Ankara. Aku langsung datang ke sini saat mendengar beritanya. Terima kasih kau sudah datang. Jangan berkata seperti itu. Bagaimana keadaanmu? Seperti yang kau lihat, aku berusaha tenang. Nyonya Feride, aku turut prihatin untuk Onur. Semoga dia cepat sembuh. terima kasih. Kau jangan sedih. Aku yakin Onur pasti akan sembuh.
Tentu saja. Aku juga yakin begitu. Saat dunia masih hampa, yang ada hanyalah cinta. Dan bila sudah tidak ada apapun lagi, cinta akan tetap abadi. Hanya cinta yang akan tetap ada untuk selamanya. Cinta ada di atas segala kata-kata, dan tentunya kau tahu dengan baik. Tanda-tanda dari cinta dan tahu cara cinta menuju ke dalam hati. Cintamu melenyapkan semua kekhawatiranku dan membuatku sangat bahagia. Saya rasa sekarang kau adalah alasan dari keberadaanku. Aku merasa seakan dia mau membuka matanya. Tapi dia tidak membukanya. Jangan khawatir. Dia akan membuka matanya. Teman-teman, selama ini kita selalu berbagi suka dan duka dari perusahaan kita ini. Dan kita juga selalu berusaha menjalani komunikasi dengan baik. Aku tahu keadaan yang kita alami belakangan ini membuat kalian banyak timbul pertanyaan. Dan aku yakin kalian pasti memperhatikan semua hal ini. Dan hari ini kita berkumpul untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Cintaku, bangunlah. Aku mohon bangunlah. Bangun dan lihat wajahku. Jika aku sampai kehilanganmu, hidupku akan penuh kegelapan. Aku tidak tahan melihat semua ini. Bangunlah untuk kami, untuk cinta kita. Sekarang aku mohon pada kalian untuk melupakan semua kekhawatiran dan kembali bekerja dengan segenap jiwa dan hati kalian. Aku yakin kalian tidak akan bicarakan masalah ini lagi di antara kalian dan juga tidak akan membiarkan orang lain membicarakan hal ini. Tetaplah bersemangat untuk bekerja. Sekarang kalian boleh pergi. Terima kasih. Onur, bukalah matamu. Aku mohon. Onur. 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 Sehrazad. Kau sudah sadar. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kau membuka matamu. Kau baik-baik saja. Apa kau menangis? Apa kau merasa takut? Tentu saja. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku selalu berdoa agar Tuhan mau memaafkan dosamu, membuatmu membuka matanya, dan doa itu dikabulkan. Aku melihatmu dalam mimpiku. Kau ada di sampingku. Aku tidak akan pergi bahkan sedetik pun. Aku mohon, jangan. Ya ampun. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kalian begitu sangat memperhatikan bosnya Sehrazad. Itu bukan urusanmu. Tidak perlu tahu semua itu. Kami kenal dengannya. Sebaiknya kami pergi untuk membesar. Suhu tubuhmu meningkat kemarin. Benarkah, Bu? Aku tidak tahu. Aku baik-baik saja, Bu. Jangan khawatir.
kau mengigau sepanjang malam. Benarkah? Mungkin aku mengatakan hal-hal yang bodoh. Aku baik-baik saja, Bu. Demamku sudah turun. Karim, kau tahu kenapa bibimu Neslihan berpisah dari pamanmu? Bibi Neslihan? Karena dia jatuh cinta pada istri rekannya sendiri. Ibu, aku mohon. Dari mana asalnya pembicaraan ini saat aku sedang sakit? Saat cinta muncul, neraka pun terlepas. Pamanmu memaksakan cintanya di atas segalanya. Dia pun meninggalkan bibimu. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang bahagia. Persahabatan pun akhirnya hancur. Perusahaan yang berdiri bertahun-tahun pun runtuh. Tidak ada satupun yang bisa saling menatap. Sebenarnya apa yang mau Ibu katakan? Bisa lebih jelas lagi, Bu? Itu tidak sepadan. Tidak sepadan jika jatuh cinta dan menghancurkan segalanya. Dari mana ide pembicaraan ini, Bu? Apa yang ada di pikiran Ibu? Cinta adalah hal yang menarik. Tapi cinta yang salah, harganya sangat mahal. Tidak layak untuk kita tebus. Ngomong-ngomong, aku tahu pasti ada penjelasan yang lebih baik atas foto-fotonya, Bnu. Aku sudah melupakan kasus itu. Aku harap kau juga. Halo, Ibu. Oh, Nur. Kejutan yang luar biasa, Nak. Selamat datang. Ibu sedang minum teh. Apa kau mau sesuatu selain teh ini, sayang? Tidak, Ibu. Nezihe, sayang. Tolong bawakan segelas Ibu, teh. aku bilang tidak mau apa-apa. Aku di sini bukan untuk minum teh, tapi ingin bicara. Apa yang Ibu katakan pada Sherazad? Jadi, Sherazad mengatakan padamu apa yang kami bicarakan? Tidak, aku sudah memaksanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mengejutkan. Perjanjian nikah itu, apakah ide Ibu? Perjanjian nikah, katamu? Ya, Ibu menyuruh Sherazad membuat perjanjian itu, kan? Ibu tidak mengatakan hal seperti itu. Tapi jika dia bertindak seperti itu, bagus sekali. Ibu. Oh, Nur, Ibu mohon. Jangan biarkan cinta membutakanmu. Biarkan saja. Biarkan cinta itu membutakanku. Jangan konyol. Kau adalah salah satu rekanan besar di Binyapi Holding. Kalau kau sekali saja mau memikirkan kekayaan yang kau miliki sekarang, kau akan mengerti kenapa menjadi tugas Ibu mengingatkan Nyonya Sherazad. Aku tidak percaya ini, Ibu. Oh, Nur, kau sedang jatuh cinta. Kau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masa depan nanti. Jangan meremehkan keadaan ini. Kalau kau sudah memutuskan untuk menikah, maka masalah ini memang tidak akan menarik lagi bagimu. Tapi ini akan menarik perhatian Binyapi. Aku akan sangat senang seandainya Ibu tidak memikirkan perusahaan ini. Tapi pikirkan kebahagiaanku juga, Ibu. Dengarkan, Oh Nur. Ibu justru memikirkan kebahagiaan. Setiap kali Ibu pikirkan soal kebahagiaanku, justru aku tidak merasa bahagia, Ibu. Jangan memaksa Ibu sekeras ini. Kau akan lihat bahwa Ibu benar nanti. Ibu akan tetap dengan pendirian Ibu, meskipun mengorbankan kebahagiaanku. Oh ya, Sherazad memaksaku untuk tanda tangan, tapi aku tidak akan pernah mau tanda tangan. Apakah Syah Syahriar sedang sakit? Benar, tapi dia sudah diberi obat dan sudah makan, jadi cepat sembuh. Dia sudah sehat sekarang. Dia tidak akan merasa sakit lagi, kan? Kenapa harus sakit? Kita jadi terlalu berat kalau menaikinya seperti ini. Aku yakin dia akan bilang pada kita kalau berat. Dia akan bilang turunlah dariku, kan? Baiklah. Aku mohon anakku, tinggallah dulu. Aku tidak apa-apa, Bu. Tidak bisa aku buat lebih nyaman. Ibu sudah merawatku dengan baik. Mau apa lagi? Terima kasih, Bu. Tinggallah lebih lama dulu, aku mohon. Saat ini aku ingin sendirian, Bu. Aku mohon. Baiklah. Boleh tidak aku makan kentang, Bu? Tentu saja.
Kau yang mengatakannya atau aku? Kau bisa mulai. Kan sayang, kami ingin mengatakan sesuatu padamu. Onur dan Ibu. Ibu akan menikah. Kau tahu dari mana? Aku sudah tahu. Kau dengar dari mana, sayang? Paman mencintai ibuku dan ibuku juga mencintai Paman. Lalu? Saat Paman mencintai seseorang, Paman harus menikah dengannya. Mulai sekarang ayahku berarti Paman Onur, kan? Tidak. Tidak seperti itu. Kan? Ayahmu tetap Ahmed F.D. Yogu. Kau adalah putranya. Ayahmu sangat sayang padamu. Dan aku juga menyayangimu. Tapi kalau kau mau, kau bisa memanggilku ayah. Kau mau? Anakku sayang. Bagaimana? Dia sudah bisa kendalikan dirinya. Dia masih tetap sama. Ya Tuhan, berikanlah jalan keluar untuk masalah kami. Gani, masuklah. Bagaimana keadaanmu? Entahlah. Tidakkah kau lihat betapa buruk keadaanku? Kau tidak boleh menyerah. Semua akan membaik. Tapi aku tidak punya kekuatan lagi untuk itu. Sudahlah, sudah. Semua akan baik-baik ya. Masuk. Halo, Silakan, Benu. bisa kita bicara sebentar? Tentu saja, duduklah. Ada apa? Aku mau meninggalkan perusahaan Binyapi, Tuan Karim. Jangan konyol, Benu. Ini surat pengunduran diriku di sini, Tuan Karim. Benu, aku bilang jangan konyol. Pergi kemana maksudmu? Selain itu, pembicaraan macam apa ini sebenarnya? Sejak kapan kita dijauh? Aku tidak mau jadi masalah lagi untukmu. Kau bukan masalah, Benu. Karim, kau jadi sedih karena kelemahanku, kan? Mulai dari sekarang. Apa? Jadi kau mau pergi seakan-akan tidak ada hubungan di antara kita? Apa yang kita jalani? Hanya kenangan buruk yang ada. Hal-hal baik semakin menghilang. Benu. Aku mohon, Karim, aku sudah memikirkannya. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa bekerja jauh darimu. Apa aku yang menjauh darimu? Kita tidak pernah bicara lagi selama berminggu-minggu. Menurutmu kita sedekat apa? Kau sudah pikirkan apa yang kita alami selama berminggu-minggu itu? Kau benar. Aku menunggu semua selesai dalam satu hari. Aku telah meninggalkanmu di masa-masa yang sulit. Tapi aku mohon mengertilah. Semua datang silih berganti. Aku sangat lelah. Kau terlalu mudah menyerah untukku. Tidakkah menurutmu aku butuh dimengerti juga, Benu? Maukah kau melakukannya untukku? Kita sudah konyol. Kita berdua.
Apakah kau memaafkanku? Aku memaafkanmu. Kau sendiri? Aku maafkan. Onur, ada apa? Kau menang pemilihannya? Aku menang. Wow, berarti aku... Ayo kita rayakan, Onur. Tidak perlu membuat perayaan. Ini hanya formalitas saja. Sudah biarkan. Ucapkan selamat juga dariku. Benny mengucapkan selamat juga. Benarkah? Syukurlah kalau begitu. Aku senang dia bersamamu sekarang. Sampai nanti. Dia tidak melakukannya. Iya, aku tidak tahu, Ibu. Jangan membuatku marah. Kapan aku pernah lupa mengirimkan uang yang diberikan mertuaku untukmu? Aku tidak bisa minta. Memangnya aku harus bertanya apa, Bu? Kenapa Ibu masih saja tidak mengerti? Ya sudah, nanti disambung lagi. Ada apa, Fusun? Tidak ada apa-apa, Bu. Bukankah ayah mertuamu sudah kirim uang pada ibumu? Dia mungkin lupa, nak. Aku akan ingatkan dia sekarang. Tidak usah repot untuk itu. Mungkin ayah tidak mau mengirimkan uang lagi untuknya. Kata-kata macam apa itu, Fusun? Apalagi, kami memang tidak layak lagi sekarang. Demi memberikan sebuah istana pada anaknya Syahrazad, lalu ibuku harus mengalami uang jajannya dipotong. Fusun. Oh, seperti itu. Itu bagus sekali ya. Burhan? Ya, Nadide. Bagus sekali. Kau sudah jadi orang yang benar-benar pelupa. Ada masalah apa? Apa yang kulupakan? Tadi ibunya Fusun telepon. Uang saku tahun ini tidak dia terima. Kenapa begitu? Aku sudah berikan uang itu pada Gani untuk dikirim. Kalau begitu uangnya tidak dikirimkan. Aku mohon Burhan, selesaikan masalah ini secepat mungkin. Jangan berikan Fusun kesempatan untuk membicarakannya. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Sampai nanti malam. Beberapa ada barcode-nya, tapi ada yang tidak, Pak Idar. Ada beberapa model yang bisa diatur. Kenapa? Yang ada barcode untuk produksi massal. Lihatlah kulit yang ini berbeda. Dan ini dibuat dari kulit yang berbeda. Harganya mahal maksudku. Kau mengerti? Gani. Iya, Paman Burhan. Kenapa tidak kau kirim uang yang kutitip untuk ibumu? Sudah kukirim, Paman Burhan. Aku mengirimnya ke nomor rekening yang salah. Aku akan mengurusnya besok. Ibumu sedang kesulitan, nak. Itu tidak akan mudah. Aku akan mengurusnya, Paman Burhan. Jangan khawatir. Kirim segera uangnya. Lalu hubungi ibumu dan beritahu aku. Baiklah, Paman Burhan. Pak Idar, aku mau ke pabrik dulu. Baiklah, Tuan Burhan. Sampai nanti. Sama Durmas mengundurkan diri. Oh, astaga. Kenapa? Entahlah. Saat dia dipindahkan dari wartawan lepas jadi wartawan khusus, dia mengalami kesulitan. Apa menurutmu ada campur tangan dari pihak lain? Aku tidak tahu. Sampai nanti, Tuan Zafir. Baiklah. Terima kasih banyak. Aku ingin membuat acara makan malam besok untuk merayakan keberhasilanmu, Onur. Jangan lakukan itu, Bibi. Itu bukan hal yang besar. Kenapa bilang begitu? Itu sebuah kemajuan yang besar untukmu dan juga untuk Binyapi. Aku tidak ingin Bibi merasa lelah karena itu. Lelah apanya? Aku mohon jangan kecewakan aku. Baiklah, terserah Bibi saja. Apakah berlebihan kalau aku buatkan makan malam untuk salah satu anakku? Terima kasih, Bibi Seval. Sampai besok kalau begitu. Sampai nanti. Izinkan aku yang mengendarainya. Ini sepeda anak perempuan, Paman. Tidak masalah. Ayo, sudah cukup untuk semua ini. Kalian akan main sepeda lagi besok di taman. Ya, tapi sudah Ibu. cepatlah. Biarkan saja mereka main. Biarkan mereka main sepuasnya. Berhenti. Jangan lakukan. Berhenti. Gani, ayo bantu aku. Kau sangat baik, Burhan. Lihatlah betapa bahagianya mereka. Anak mana di dunia ini yang tidak akan senang main sepeda? Bagaimana kalau kita hibur mereka satu malam ini?
Besok lusa, apa kita tahu cara membuat mereka melupakan kesedihannya? Bagaimana cara kita menghibur mereka dari kehilangan ayahnya? Kita akan lakukan apa yang seharusnya, Nadidi. Bagaimanapun kita tidak akan mengerti pikiran mereka. Tapi kita akan berbuat yang terbaik untuk anak-anak. Apa kau mau menemui Syahrazad besok? Semoga saja aku bisa. Apa kau akan mengatakannya? Kalau dia bisa menerimanya, akan kukatakan dengan baik. Kenapa tidak? Kau mau telepon siapa? Tidak perlu membuat keramaian berlebihan. Tidak, sayangku. Ini makan malam kecil. Kau, aku, Onur, Syahrazad, Karim, dan Yasemin. Tuan Zafer? Tentu saja, tentu. Dengan istrinya. Baguslah. Aku sudah lama tidak bertemu Nyonya Gulistan. Termasuk juga Benu dan Melek. Kenapa mereka diundang? Kenapa tidak? Setauku kau tidak menemui Benu lagi. Tidak, aku menemuinya. Seva, apakah kau yang lakukan benar? Tentu saja. Baiklah, kau tahu yang terbaik. Tapi aku terkejut kau masih mau menemuinya setelah melihat foto-foto itu. Semua bisa terlihat berbeda dari yang sebenarnya, Feride. Tanpa memikirkannya lagi sangat penting memutuskan sesuatu. Tentu saja. Tapi aku tidak melihat ada hal yang perlu dipikirkan. Hal-hal yang penting tentunya. Aku sudah bicara dengan Karim. Dia sudah jelaskan situasinya. Tentu saja dia akan menjelaskan. Siapapun akan punya penjelasan saat mencintai seseorang. Jika bisa menemukan sebuah penjelasan dengan mencintai orang, maka itu berarti layak, Feride. Aku tidak memilih untuk percaya pada kata-kata di majalah. Aku memilih percaya pada anakku sendiri. Syahrazad, aku mau katakan sesuatu padamu, sayang. Ada apa, Bu? Kau juga adalah putri kami. Kau tahu itu kan? Iya, aku tahu. Katakan ada apa. Sekarang kau akan menikah dengan keluarga yang lain. Mulai sekarang, kami hanya akan punya tempat dalam hidupmu selama kau menginginkannya. Kami juga bisa menemuikan selama menurutmu bisa. Kalau ibu bicara seperti itu sekarang, aku sangat sedih. Kata-kata apa itu? Kan adalah cucumu, ibu. Kapanpun kau mau bertemu dengan Kan, kau bisa melihatnya. Terima kasih, terima kasih. Aku sudah bicara dengan Burhan. Semoga keluarga yang akan jadi tempatmu bernaung nanti tidak akan menyakitimu dan membuatmu tidak bahagia karena kekayaannya. Jangan pernah merasa bahwa dirimu itu tidak berarti, Syahrazad. Apapun yang terjadi, kami akan selalu mendukungmu. Inilah kehidupan. Kalau kau merasa sedang dalam masalah, ketahuilah bahwa rumah kami adalah rumah orang tuamu. Terima kasih. Aku senang sekali mendengarnya. Tempat di mana kami tinggal sekarang, Burhan sudah menjadikannya milik Kan. Aku mengatakannya padamu sebagai informasi. Terima kasih, tapi kenapa dia melakukan itu? Saat aku dan Burhan tidak ada lagi di kehidupan ini, Kan tetap saja akan mendapatkan bagian dari warisannya. Tapi rumah itu begitu sangat berharga bagi kami. Semoga tidak ada pertengkaran soal rumah itu setelah kami tiada. Karena itu, mulai sekarang, kami mau semua orang tahu bahwa itu rumahnya Kan. Tapi Bu, sekarang ini... Shh. Kakeknya yang menginginkan itu. Anakku, semoga Tuhan selalu membuatmu bahagia. Anakku. Selamat menikmati. Kau tidak membantu Onur supaya Onur jadi presidirnya, kan?
Untuk apa kami lakukan itu? Setiap kali kami katakan biar owner yang jadi presidir, semua orang pun menerimanya. Ya, mereka tahu tidak mungkin bisa menyainginya di sana. Kau selalu membuat masalah untukku, terutama kau. Aku berhasil. Baiklah kalau begitu. Mari bersulang untuk Presidir Tugip yang baru, Presidir Onur Aksal. Bagaimana? Apakah ada masalah malam ini? Tidak. Bagus kalau begitu. Benu, kenapa kau tidak makan apapun? Aku akan makan. Kau tidak suka? Tidak, aku suka. Tuan Zafer, kenapa kau tidak mengajak Nyonya Gulistan? Dia ingin sekali datang, tapi tidak bisa. Demamnya mulai kambuh lagi. Dia sedang tidak bersemangat. Begitu ya? Sangat disayangkan. Semoga dia cepat sembuh. Terima kasih. Kita harus berkumpul bersama nanti. Tentu saja. Terima kasih Bibi Seval. Kami jadi mengalami malam yang luar biasa. Aku juga berterima kasih. Ini adalah kesempatan yang indah. Ya, Tidak akan tentu sering kita saja. mengalami seperti ini, kan, Feride? Benar. Makan malam berikutnya semoga di acara pernikahan kami. Aku tidak bersabar menunggu itu. Selamat malam, Stefa. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Nat. Selamat malam. Selamat malam, Nyonya. Selamat malam. Selamat malam. Kami sudah bicara dengan ibumu akan ke penjahit sama-sama di minggu ini. Kau tidak perlu ada di dekatnya lagi. Kalau kau tidak ingin pergi ke tukang jahit itu. Untuk apa mengecewakannya untuk hal seperti itu? Lagi pula ibumu tidak memaksa. Ibu Seval juga bilang wanita itu penjahit yang bagus. Betapa beruntungnya aku. Punya istri yang luar biasa dan baik seperti dirimu. Kau sudah bicara dengan hotel tempat pernikahannya? Kita akan putuskan bersama. Kita mau kemana sekarang? Kemana? Aku sedang menculikmu. Selamat datang. Selamat datang. Ya. Kenapa kita ke sini?